Bila jujur. Nah, apa yang kita akan bahas bersama-sama? Kita akan belajar apa yang Tuhan inginkan dari kita untuk menjadi seseorang yang jujur. Sebelum kita belajar bersama-sama, kita persiapkan Alkitab kita dan undang semua anggota di dalam rumah tangga kita duduk bersama-sama, memegang Alkitab masing-masing, sehingga kita dapat menggali dalam waktu yang indah ini mengenai rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berhenti sejenak dari kesibukan-kesibukan dunia kita, dan kita akan mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan, dan itu akan menjadi berkat yang jauh lebih indah dalam kehidupan dibandingkan dengan berkat-berkat yang bersifat hanya sementara, atau berkat-berkat yang bersifat hanya tidak kekal yang ditawarkan oleh dunia ini. Oke, saya akan bacakan. Seorang raja, di sini ada sebuah cerita, perlu menunjuk menteri baru untuk jabatan yang tertinggi dalam kerajaannya. Jadi ada seorang raja ingin menunjuk seorang menteri untuk memiliki jabatan yang tertinggi di dalam kerajaannya. Untuk maksud ini, ia menyelenggarakan sebuah kontes khusus untuk berbohong. Wah, ini unik juga ya. Dia buat kontesnya kontes berbohong. Dia mengatakan siapa yang bisa mengucapkan kebohongan yang paling besar, dia yang akan terpilih. Semua menterinya mendaftarkan diri, dan masing-masing datang dan menyampaikan kebohongan-kebohongan terbesar mereka. Namun saja, raja belum menemukan orang yang tepat. Kemudian, raja bertanya kepada penasehatnya yang terdekat dan yang terpercaya. Jadi rupanya raja punya penasehat yang paling terdekat dan terpercaya. Maka raja bertanya kepada penasehatnya yang terdekat itu, "Mengapa engkau tidak mengikuti lamaran dan hadir di dalam kontes tersebut?" Kemudian sang penasehat menjawab, "Mohon maaf raja, karena saya mungkin mengecewakan Anda. Tapi aku tidak bisa ikut kontes tersebut." Kemudian raja bertanya, "Mengapa engkau tidak bisa?" Kemudian si penasehat tersebut mengatakan, "Karena aku tidak pernah berbohong. Dan berbohong adalah hal yang tersulit," jawab sang penasehat. Kemudian sang raja memutuskan untuk menunjuk penasehatnya itu memperoleh jabatan yang tertinggi tersebut. Sebagai orang berdosa, berbohong mungkin lebih mudah bagi kita daripada tidak berbohong. Karena alasan ini, betapa perlunya kita berhati-hati dengan perkataan kita. Ya, mungkin sebuah ilustrasi tadi menjadi suatu hal yang mungkin lucu bagi kita. Kok ada kontes berbohong? Dan akhirnya yang menjadi pemenang si penasihat itu karena dia mengatakan, "Saya tidak bisa berbohong." Sedangkan menteri-menteri yang lain sudah berusaha membuat bohong-bohong yang terhebat. Ya. Di sini dikatakan sebenarnya saat ini lebih mudah orang berbohong. Kalau kita duduk sejenak, kita sadari mungkin di dalam kehidupan kita berhenti sejenak melihat kadangkala kenapa ya kok ini keadaan sepertinya menjadi suatu templakan kepada kita masing-masing. Karena di saat ini jauh lebih banyak atau lebih mudah orang mengucapkan hal-hal berbohong dibandingkan menjadi orang yang jujur. Sepertinya orang jujur di negeri ini adalah seperti barang antik yang susah ditemukan. Tapi sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah kita selalu menjadi orang yang jujur dan sukar untuk mengatakan kebohongan. Bacalah Amsal 19. Nanti para pemirsa boleh menggali lebih dalam untuk mengerti apa yang Amsal katakan dalam pasal 19. Kitab Amsal sebenarnya menjunjung tinggi standar etika yang tinggi. Adalah lebih baik untuk tetap miskin
atau bahkan kehilangan promosi, jabatan, jika kita harus berbohong untuk mendapatkannya. Jika kita harus mengorbankan integritas kita. Amsal 19 ayat 1. Kita baca boleh? Amsal 19 ayat 1. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibir lagi bebal. Ya, ini adalah suatu pernyataan kebenaran standar yang tinggi. Pemirsa, banyak saat ini untuk mengejar posisi jabatan, kadang mereka tidak berkata tentang suatu hal yang jujur. Atau ada juga orang yang memiliki suatu gelar-gelar yang dibeli, yang tidak sesuai hanya untuk mendapatkan posisi. Atau seringkali untuk mendapatkan nilai yang baik, dia tidak jujur, dia menyontek. Buku Amsal mengatakan jauh lebih baik miskin dengan kejujuran daripada memperoleh sesuatu hal dengan suatu nilai yang lebih tinggi tapi dengan ketidakjujuran. Kemudian di situ juga dikatakan Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Wah, ya. Tuhan sebenarnya menginginkan kata-kata yang jujur, dan Tuhan menunjukkan dalam sifatnya. Para rasul juga hidup dengan kesederhanaan, tapi mempunyai suatu standar etika yang tinggi untuk berkata selalu yang benar, walaupun dalam kehidupan yang sangat sederhana. Ini adalah suatu nilai yang jauh lebih tinggi, pemirsa, untuk kita terapkan dalam kehidupan ini. Nilai kejujuran. Ya, banyak juga contoh-contoh saat ini katakan gak apa-apa dong kita berbohong yang putih. Gak ada berbohong putih atau berbohong demi kebaikan. Berbohong tetap berbohong, dan upah daripada berbohong bisa membahayakan baik kepada tentu diri kita ataupun orang lain. Ada contoh-contoh di Alkitab yang kadangkala kita menganggap itu adalah suatu hal yang sebenarnya bisa dikatakan dalam bohong demi kebaikan atau bohong putih, tapi tidak pernah dibenarkan sifat seperti itu. Contoh dalam Kejadian 12, ya. Kejadian 12 kita bisa buka bersama-sama. Kejadian 12 ini adalah cerita Abram atau Abraham. Namanya pada saat itu masih Abram. Kejadian 12 ayat 10 sampai 20, cerita itu adalah ketika Abram pergi ke Mesir, ya. Ayat 10 saya bacakan, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negerinya. Pada waktu ia akan masuk Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku dan akan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku supaya aku diperlakukan mereka dengan baik. Ya, Abram karena takut dia dibunuh, karena orang Mesir nanti jatuh cinta karena memang Sarah istrinya sangat cantik. Dia takut nanti dia dibunuh hanya untuk mengambil Sarai. Oleh sebab itu dia bilang, kamu bilang saja kamu adik saya, ya, atau saudara saya. Ini adalah sepertinya bohong yang halus, tapi tidak pernah dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan akan tetap melindungi umatnya tanpa kita harus berkata yang tidak jujur, ya. Jangan biasakan hal seperti ini. Dan kita ketahui, ya, ayat 17, Tuhan menimpakan tulah karena Firaun hendak mengambil istri menjadi istrinya. Ini bisa berakibat fatal, hampir membuat kematian terhadap Firaun dan seluruh orang-orang yang berada di dalam istana tersebut.
karena dusta bisa berakibat fatal kepada orang lain. Ya. Tuhan tidak membenarkan hal ini. Dan ini juga bukan hanya sekali. Di dalam Kejadian 20 diulangi lagi ya oleh Abram. Kejadian 20 ayat 2, kali ini Abraham dengan Abimelek, bukan dengan Firaun, ya. Kejadian 20 ayat 2, oleh karena Abram telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Ya, di sini dikatakan Abram berangkat ke tanah Negeb. Sama halnya seperti kejadian di Mesir itu. Abimelek tertarik, dan karena Abraham berbohong, tidak jujur, Abimelek ingin mengambil Sarah menjadi istrinya. Kemudian ayat 9 kita lompat. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kau lakukan terhadap engkau sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku?" Ya. Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Lagi kata Abimelek kepada Abraham, "Apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini, gak berkata jujur?" Lalu Abraham berkata, "Aku berpikir takut akan Tuhan tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku." Karena ketakutan sekali lagi, ya. Akhirnya Abraham tidak berkata jujur, dan Abimelek mengatakan, "Engkau hampir mendatangkan malapetaka kepada aku dan kepada isi rumahku." Dan Tuhan melihat ini ada kejujuran di dalam Abimelek. Dia benar-benar tidak tahu. Makanya Tuhan memberikan kasih karunia untuk tidak mendatangkan malapetaka kepada Abimelek. Tapi ini pelajaran akhirnya kepada Abraham 2 kali. Karena perkataan yang tidak jujur bisa mengakibatkan malapetaka kepada orang-orang yang pada saat ini bahkan disebut tidak mengenal Tuhan. Ini adalah suatu templakan. Kita harusnya sebagai orang-orang yang mengenal akan kebenaran Tuhan, orang-orang yang beragama, harusnya dapat menjadi terang kepada orang-orang yang tidak beragama. Dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, kita harusnya menjadi orang yang jujur, sehingga tidak mendatangkan malapetaka terhadap perusahaan kita. Ya, kita bekerja, kalau kita tahu ada sifat-sifat yang tidak jujur, untuk membuat buku-buku pembukuan yang tidak jujur, jangan, ini bisa mendatangkan malapetaka. Ketika misalnya ada suatu lembaga yang mengaudit, dan itu akan membahayakan mungkin orang itu. Kalau ada misalnya pimpinan kita yang tidak jujur dalam hal keuangan, ketika dia ditangkap akan merugikan keluarganya. Kita harus menyelamatkan. Karena sifat ketidakjujuran ini dapat membahayakan bukan hanya orang tersebut, tapi orang lain. Biarkanlah pelajaran pada saat ini kembali ditekankan. Tidak ada bohong halus, bohong putih. Kita harus selalu mengatakan hal yang jujur. Kemudian di sini saya akan lanjutkan. Berbohong di dalam dan dari dirinya sendiri sudahlah cukup buruk. Tetapi melakukannya di ruang pengadilan dan di bawah sumpah akan jauh lebih buruk lagi. Ini diangkat. Kalau kita menjadi saksi, kita akan bersifat jauh lebih buruk lagi kalau mengatakan hal tidak jujur di tengah keadaan kita menjadi saksi di bawah sumpah. Di banyak negara sumpah palsu adalah kejahatan dan begitu sangat serius. Oleh karena itu, saksi harus memberikan kesaksian yang benar. Bukanlah kebetulan bahwa ayat ini mengikuti sebutan, "Setiap orang bersahabat dengan si pemberi, dan kaum miskin dibenci oleh teman-temannya dan bahkan saudara-saudaranya." Intinya adalah saksi-saksi tidak boleh dipengaruhi oleh suap atau oleh kedudukan sosial dari mereka yang kepadanya mereka harus memberikan kesaksian. Ya, kita juga bersaksi. Sebenarnya kita ini adalah saksi-saksi hidup, ya, bukan hanya di pengadilan, karena kita mengetahui Tuhan saat ini sedang mengadili kita. Kita harus jauh lebih takut terhadap
pengadilan yang saat ini sedang terjadi. Tuhan sedang mengadili kita di dalam kerajaan surga terhadap setiap perbuatan-perbuatan kita. Ini yang harus lebih kita takuti. Itu sebabnya kita menjadi saksi. Kita harus bersaksi yang benar di dalam setiap perkataan-perkataan kita setiap harinya, untuk memberikan perkataan-perkataan yang benar, dan kita harus takut untuk memberikan perkataan-perkataan yang tidak jujur. Biarkanlah melalui pelajaran hari ini dengan judul Jadilah Jujur, dengan pertolongan Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, dengan Roh Kudus-Nya, kita undang setiap saat agar membantu kita mengatakan hal-hal yang jujur dan belajar menghindarkan, walaupun keadaan itu terpepet dan kadang kata hati mungkin mengatakan ini adalah bohong halus. Jangan dengarkan itu. Tidak ada kata bohong halus. Jujur adalah jujur. Dan mintalah pertolongan Tuhan untuk dapat selalu berkata jujur. Biarkanlah pelajaran hari ini menjadi berkat kepada kita dan menjadikan suatu damai ketika kita mengatakan hal-hal yang jujur. Kiranya Tuhan memberkati.